إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم النور إذا دخل القلب انفسخ قيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita sering dengar orang-orang yang menyemangati kita bahwa kita ini pikir agama, mikirkan umat, kita pikirkan terus sampai kita mati. Kata sebagian ulama, para hadirin, arahan ini sebetulnya masih kurang. Sekian banyak cerita dalam Al-Quran, cerita pemikir-pemikir agama. Allah telah pilih mereka untuk memikirkan umat sampai walaupun selepas kematian mereka. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tetapi diberi derajat yang tinggi oleh Allah sampai selepas wafat pun masih pengen bermanfaat untuk orang-orang yang hidup di dunia ini. Beberapa bulan yang lalu ada rombongan dikirim ke Turki, termasuk satu negara yang di dalamnya ada banyak hal-hal yang menyemangati kita di dalam banyak kebaikan. Satu negara yang telah dipilih oleh Allah untuk saf terdepan di dalam memimpin umat, jadi asbab hidayah untuk umat sekian abad, mungkin tidak kurang dari 7 abad. Yang mana menurut sejarah orang-orang Turki ini, mereka adalah dari satu kabilah yang mana namanya kabilah Hun. Satu kabilah yang letaknya di dekat daerah Cina, daerah Tionghoa. Mereka sukanya berkelana. Sampai di antara mereka ada yang pergi ke negeri Islam. Akhirnya mereka dapat hidayah,
kemudian pulang ke sebagian daerah mereka, termasuk di perbatasan Eropa Timur, untuk mulai mengembangkan agama. Ada yang keluarganya Abdul Ghani, ada yang keluarganya Haji Utsman. Mereka bareng-bareng usaha hidayah dari satu suku yang sama sekali tidak ada darah kecuali darahnya Nabi Adam dan darahnya Nabi Nuh, seperti umumnya orang Ajam. Tapi Allah telah pilih beliau-beliaunya untuk jadi asbab hidayah selama kurang lebih 7 abad. Maka kalau Allah pilih kita, pilih hadirin untuk jadi asbab hidayah untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk generasi yang akan datang, itu sudah pernah terjadi di dalam sejarah. Di dalam diri kita ini ada darah suci, walaupun mungkin campur macam-macam, campur sabun, campur oli. Tetapi kalau dipilih oleh Allah, dibersihkan dengan amal-amal hidayah, dengan akidah yang benar, amal yang benar, dengan amal, nanti mutiara-mutiara darahnya Nabi Nuh, Nabi Adam ini bisa muncul, bahkan akan membimbing kita untuk jadi soft terdepan dalam kebaikan. Maka akhirnya keluarga Abdul Ghani, keluarga Utsman itu musyawarah. Bagaimana kalau kita ini bareng-bareng untuk menyebarkan kerja-kerja kebaikan ini, bersatu supaya lebih kuat, bersatu supaya cepat lebih besar. Maka mereka sepakat, yang memimpin adalah keluarganya Haji Utsman. Jadi mereka membuat kerajaan kecil yang terkenal dengan Daulah Utsmaniyah, kerajaannya keluarganya Haji Utsman. Yang mana 1000 tahun sebelum itu kurang lebihnya, Nabi telah bersabda, nanti akan datang satu masa Allah akan serahkan ibu kota Romawi Timur kepada umatku. Pimpinan waktu itu yang membuka ibu kota Romawi Timur adalah pimpinan umatku yang terbaik waktu itu, dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik waktu itu. Ternyata yang disabdakan Nabi yang menjadi kenyataan selepas 1000 tahunan itu adalah salah satu dari cucunya Haji Utsman yang bernama Muhammad, yang beliau membuka ibu kota Romawi Timur dengan pasukannya sementara umur beliau baru 22-an tahun. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi Nabi mengatakan, sungguh aku dengan sebagian orang Ajam lebih aku percaya melebihi kalian sebagian orang Arab. Maknanya para hadirin, akan muncul dari darah-darah Ajam orang-orang yang begitu dipercaya oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang baunya Salman. Beliau mengatakan, "Lau kana hadzal dinu fi Thuraya latanawalahu rijalun min Faris." Andaikan agama ini Allah letakkan di bintang Thuraya, di bintang kejora yang begitu jauh di atas sana, tentu beberapa orang atau banyak orang dari negeri Persia
Sebagian mengatakan dari ras yang bukan ras Arab akan naik ke bintang tadi dan akan mengambil agama dari sana. Kata sebagian ulama, ini berita gembira dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Akan muncul tokoh-tokoh besar agama dari orang-orang ajam. Maka dalam sejarah yang panjang, orang-orang Arab di saf awal dalam mengamalkan agama, menyebarkan hidayah. Begitu juga orang-orang ajam tidak pernah ketinggalan. Mulai zaman Nabi masih hidup sudah ada perwakilan-perwakilan dari negeri ajam. Perwakilannya Bilal ibnu Rabah, orang ajam, yang mana terompah beliau sudah kedengaran di surga padahal beliau masih di dunia. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi dari negeri Romawi. Di sana ada Salman Al-Farisi. Maka di negeri Turki sana ada kuburannya Habib An-Najjar, seorang yang namanya Habib yang terkenal dengan julukan Shahibu Yasin, seorang pejuang yang diceritakan di dalam surat Yasin, yang beliau telah wafat syahid di dalam perjuangan ketika beliau membela dai yang datang di daerahnya, menusrohnya, kaumnya nggak terima. Akhirnya beliau dipukuli, diinjak-injak sampai isi perutnya keluar, akhirnya beliau wafat. Pekerjaan harian beliau adalah tukang kayu, Habib An-Najjar. An-Najjar ini bukan nama para hadirin, tapi pekerjaan harian beliau. Seorang tukang, karena pikir agama, ceritanya diabadikan dalam surat Yasin yang hari-hari kita baca, yang barusan kita baca. Allah ceritakan bagaimana pikirnya beliau kepada umatnya. Andaikan kaummu tahu dengan sebab apa Allah telah ampuni aku, sebab aku wafat dalam perjuangan, sebab aku wafat di dalam ridhonya, Allah muliakan aku, Allah ampuni aku, Allah masukkan aku di tempat-tempatnya orang yang mulia di surga. Maka fikir-fikir beliau kepada umat ini Allah ceritakan dalam sebagian ayat surat Yasin yang dibaca oleh umat Muhammad sampai menjelang hari kiamat. Satu penyemangat dari pencipta kita semua, siapapun kalian, kalau memperjuangkan agama, wafat dalam ridhonya Allah, mau orang ajam, mau orang Arab, mau tukang kayu, atau mau jomblo nggak laku nikah, nggak masalah. Yang penting Allah ridho, Allah akan muliakan orang-orang tersebut. Teman-teman semua, selepas para nabi, para rasul itu nggak ada yang lebih tinggi derajatnya melebihi para sahabat. Nah, di antara sahabat senior itu adalah Salman Al-Farisi. Ada hadis-hadis khusus dari Nabi khusus untuk Salman, seperti yang barusan kami ceritakan tadi sebagian. Salman Al-Farisi ini dalam ceritanya ketika beliau masuk Islam, umur beliau dalam sebagian riwayat sudah 150 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat umur beliau ketika masuk Islam sudah 300 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam tarikh Ibnu Hisham, beliau pernah ketemu dengan Nabi Isa.
berarti umurnya sudah di atas 500 tahun. Maka dalam ceritanya ada 2 cerita, bahkan lebih dari itu. Beliau ngelamar calon istri beliau oleh mertuanya tidak diterima. Jadi ada wali yang gak laku kawin itu ada. Maka kalau kita ini dalam ridhonya Allah, sibuk dalam amal agama, perjuangan agama, nggak laku-laku nikah nggak masalah, kan ada bidadari berarti. Pernah Sayyidina Salman Al-Farisi datang pada Sayyidina Umar, wahai Umar, saya ini sudah pengen nikah, saya dengar saudari kamu belum menikah, bagaimana kalau aku lamar? Sayyidina Salman memberanikan diri ngelamar saudarinya Sayyidina Umar. Maka oleh Sayyidina Umar didengar, gak dijawab walaupun 1 kalimat. Ditunggu-tunggu kok gak ada jawaban. Kemudian cerita lagi ketika ada mu'akhah orang-orang muhajirin dengan para ansor biar bareng-bareng dalam kerja-kerja hidayah oleh Nabi disaudarakan. Ini saudaranya ini saudaranya ini partnernya ini, supaya menjadi ada pertemanan di dalam perjuangan. Maka yang diantara yang dipersaudarakan adalah Abu Darda dengan Salman. Maka Salman suatu hari bilang pada Abu Darda, Abu Darda, saya dengar keluarga itu punya putri yang belum menikah. Bagaimana kalau kamu pergi ke sana ngelamar untuk saya? Maka Salman pun nunggu bagaimana jawabannya Abu Darda yang ngelamar atas nama beliau. Abu Darda itu pergi ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya datang ke sini sebagai wakilnya Salman untuk ngelamar putri aku. Maka penghuni rumah tadi bilang, calon mertua bilang, kalau Salman saya belum siap untuk terima, tapi kalau kamu kami siap. Insyaallah. Maka kata para ulama, bukan karena kurang soleh, bukan karena kurang keistimewaan, tapi kurang mudah saja. Maka kalau ada calon-calon mertua terima kita berat karena kita sudah tua, itu wajar. Masa nyerahkan anaknya sebentar jadi janda? Kan umumnya orang tua kan secepatnya mau berangkat meninggalkan dunia, biasanya begitu itu. Maka oleh Salman ditunggu-tunggu, kenapa Abu Darda nggak datang-datang? Akhirnya kepergok, ketemu nggak janjian. Salman tanya Abu Darda, kenapa nggak nemuin saya selepas itu musyawarah kemarin untuk lamaran? Abu Darda bilang, saya malu ketemu kamu Salman, ternyata yang diterima aku ya tak nikahi aja. Maka tampaklah mutiara imannya Salman. Seharusnya yang malu saya. Kok bisa? Iya. Karena berarti saya telah pengen wanita yang jatah kamu bukan jatah saya. Ya, orang itu kalau nyikapi apa-apa dengan iman, walaupun nggak laku nikah, malah dapat pahala besar para hadirin. Maka ada seorang ulama besar di negeri Mesir yang belum lama wafatnya. Beliau mengatakan, "Lau alimal 'abdu maqasidal aqdar la baka min su'i dhannihi billah." Andaikan seorang hamba mengetahui maksud-maksud Allah
di balik takdir-takdirnya tentu dia akan menangis karena kenapa dia buruk sangka kepada Allah. Nggak ada takdir itu yang nggak tepat tuh nggak ada pernah. Hanya saja otak kita yang hanya 1 kilo katanya itu nggak sampai untuk mengerti kebaikan-kebaikan di balik takdir-takdir semuanya. Maka nanti di akhirat sana, selepas orang-orang di surga diputuskan untuk di surga, yang di neraka diputuskan di neraka, maka terakhir kata-kata yang diucapkan oleh ahli surga maupun ahli neraka, kata-kata yang sama. Selepas keputusan itu semuanya mengatakan perkara yang sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau orang-orang di surga mengatakan begitu, mungkin di otak kita wajarlah di surga, nikmatnya Masya Allah, bidadarinya luar biasa, terciptakan dari za'faron, nggak ada apeknya sama sekali, Masya Allah. Kerudungnya aja lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Bagaimana dengan yang dikerudungi? Kalau ludah di lautan dunia akan lebih manis melebihi madu. Bagaimana kalau suaminya kena ludahnya? Allah. Tapi orang-orang yang di neraka kok bilang alhamdulillah juga, itu kenapa? Karena orang-orang di neraka tahu diri waktu itu para hadirin. Kami ini kalau dimasukkan surga, ya surga baunya jadi nggak karu-karuan. Memang cocoknya kami ini di neraka. Yang di neraka juga merasa tepat, yang di surga juga merasa tepat. Nggak ada takdir yang nggak pas, nggak ada Pak. Andaikan dunia ini disuruh mengatur orang yang paling cerdas, kata Imam Ghazali kurang lebih, kemudian kecerdasannya dilipatkan lagi, lipat sekian juta kali lipat, maka dia tidak akan bisa menambah satu aturan pun di dunia ini yang dia pikir lebih baik. Ternyata nggak ada. Ternyata aturan yang sudah ada itulah yang terbaik, sudah nggak ada yang lebih dari itu. Maka dia mengungkapkan satu ungkapan yang masyhur di kalangan ulama, laisa minal imkan abda'u min makan. Tidak mungkin perkara itu terjadi lebih indah, lebih hebat, lebih sesuai, melebihi yang telah terjadi. Lah kalau ngantuk di dalam bayan itu apa baiknya? Apa? Ada. Masya Allah. Nunjukkan bahwa utusannya malakul maut telah datang pada yang ngantuk. Ketika orang-orang mau wafat, maka mereka bilang pada malakul maut sebagian, jangan diwafatkan sekarang, kok nggak bilang-bilang dulu, kok ya ada utusan dululah kepada kami. Sudah, apa uban kamu itu utusan dari kami, timnya malakul maut, biar kamu ingat sebentar lagi kamu akan dikafani putih seperti rambut kamu. Itu badan kamu mulai keju-keju, linu-linu, itu badan kamu itu mau pamitan ya. Termasuk ngantuk-ngantuk kamu itu juga bagian dari utusan kami. Selepas ngantuk suatu saat ambruk mati. Tandanya hidup tuh mau mati, kata para ulama, diantaranya kita ada ngantuknya. Kalau kita nanti sudah sampai akhirat nggak ada ngantuknya. Hidup yang sebenarnya yang sudah tidak ada mati. Wa inna daral akhirata lahyal hayawan, sesungguhnya negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Yang di surga nggak ada ngantuknya, yang di neraka bagaimana bisa ngantuk?
Maka begitu diresmikan yang di surga, di neraka, Allah perlihatkan makhluknya yang bernama mati. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyembelih makhluk tersebut di antara surga dan neraka, biar penduduk surga tahu sudah tidak ada mati lagi, penduduk neraka tidak tahu bahwa sudah tidak ada mati lagi. Akhirnya sudah nggak ada yang ngantuk lagi. Kalau kita ngantuk-ngantuk ini justru ada hikmahnya. Ini pertanda saya tidak lama lagi mau ambruk. Orang kalau ngantuk kan seperti baterainya sedang lowbat ya, nanti lama-lama nggak bisa dicas, berarti rusak baterai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh para ulama sekian banyak cerita orang-orang soleh, bukan nabi, bukan sahabat. Ketika beliau hidup begitu barokah, jadi asbab hidayah. Begitu beliau hidup nggak punya kerajaan, bahkan uang pun sedikit, tetapi Allah gerakkan hamba-hambanya untuk mengikuti arahan-arahan beliau-beliaunya, melebihi taatnya mereka kepada raja-raja di zamannya. Termasuk diantaranya Abdullah ibn Mubarak, Masya Allah. Bagaimana kalau beliau datang ke satu negeri, orang-orang pengen ketemu beliau itu saking semangatnya, sampai lari-lari, sampai serandalnya pada copot-copot talinya karena pengen sekali ketemu dan melihat beliau. Maka waktu itu beliau sedang pergi melewati daerah kekuasaannya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid sedang duduk-duduk dengan istri beliau, istri tercinta beliau, Sayyidah Zubaidah, seorang wanita yang punya banyak sejarah di dalam kehidupannya Harun ar-Rasyid. Dan wanita ini wanita jagoan nih, katanya Zubaidah. Kadang-kadang di sekeliling Harun ar-Rasyid ada orang-orang yang menyemangati Harun ar-Rasyid untuk nambah istri lagi, nambah jariyah lagi. Nanti kalau Zubaidah dengar orang-orang yang bisik itu digebuki, dia punya pasukan khusus ngebuki yang menyemangati suaminya. Harun ar-Rasyid dengan begitu kehebatannya itu punya istri yang beliau benar-benar takut dengan istrinya. Jadi antara tinggalannya Sayyidah Zubaidah itu adalah beliau usul pada suaminya supaya orang-orang haji itu dibuatkan aliran air sampai sekian puluh kilo zaman itu para hadirin, supaya nanti kalau orang musim haji tidak kerepotan minumnya, tidak kerepotan ngambil bekal airnya, yang sampai sekarang masih tersisa sisa-sisanya kalau kita pergi ke daerah-daerah tempat-tempat yang dilewati orang-orang haji di Mekah sana, di daerah-daerah Mina para hadirin. Maka tengah-tengah beliau duduk dengan istrinya, tiba-tiba ada suara gemuruh, orang-orang pada berlarian seperti ada kejadian besar. Ada apa ini? Ada apa ini? Maka beliau tanya pada pengawal-pengawalnya, ada apa ini? Ini orang-orang pada berlarian pengen ketemu dengan Abdullah bin Mubarak yang sedang lewat di daerah sini. Maka istrinya Harun ar-Rasyid bilang, ini loh raja yang sebenarnya itu Ibnu Mubarak, bukan kamu. Orang-orang takut pada kamu karena kamu galak, karena kamu punya pasukan, ini nggak punya apa-apa loh, orang taat semua datang ke sana. Belum lagi ceritanya para a'imah, namanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Secara umum zahirnya beliau ini miskin, tetapi Allah muliakan beliau. Nggak tahu berapa banyak umat di zamannya yang
datang dari berbagai negeri, termasuk diantaranya Al-Imam Ahmad yang sudah jadi imam besar waktu itu, yang sudah hafal 1 juta hadis, masih meluangkan waktu kurang lebih 2 tahunan ngaji pada Imam Syafi'i. Belum lagi cerita-cerita yang akhir, ceritanya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Ini guru besarnya hampir semua ulama India, termasuk Syekh Ilyas, bahkan ulama-ulama Nusantara. Sanad-sanad wirid mereka hampir semuanya selalu ada nama Syekh Ahmad Al-Faruqi, yang pernah ngambil fikir-fikir dari para masyayikh di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand. Nanti ke atas-atasnya ada Syekh Ahmad Al-Faruqi yang pernah jadi asbab hidayah seluruh dunia. Padahal zahirnya beliau bukan penguasa, padahal zahirnya beliau bukan orang yang punya negara, rakyat biasa, tapi kewibawaannya melebihi para raja di zaman. Di sana di India ada namanya Syekh Nizamuddin, begitu juga yang sekarang jadi satu tempat yang diziarahi orang seluruh India, bahkan seluruh dunia, yang akhirnya di sana ada Masjid Tanlawali yang akhirnya dinamakan Masjid Nizamuddin karena di situ ada seorang ulama besar yang namanya Nizamuddin. Dia ini kewibawaannya menyebabkan raja India waktu itu cemburu. Nizamuddin ini kok lebih wibawa, melebihi saya yang punya kerajaan India. Apa rahasianya beliau-beliaunya ini kok punya sejarah yang begitu hebat dalam kehidupannya para hadirin? Kata temannya Syekh Ilyas sekaligus muridnya Syekh Ilyas, Abdul Hasan Al-Hasani An-Nadwi, seorang ulama besar di India, beliau mengatakan di antara rahasianya para hadirin adalah 2 perkara. Kalau 2 perkara ini ada dalam diri kita, maka Allah akan jadikan kita walaupun nggak punya harta, walaupun nggak punya kerajaan, bahkan kalau perlu walaupun nggak laku nikah, tambahan para hadirin, walaupun nggak ganteng, tambahan, wes nggak punya apa-apa lah. Tapi kalau punya 2 perkara ini, Allah akan berikan kepada kita sultanah ruhaniyah. Allah akan berikan kepada orang yang punya 2 sifat ini kerajaan yang tidak tampak. Pertama kali kata beliau adalah mereka merawat agamanya melebihi orang-orang dunia merawat dunianya. Jadi urusan agama itu benar-benar teliti, sudah sempurna atau belum, apa yang kurang. Karena setiap bagian agama ini di dalamnya ridhonya Allah, di dalamnya ada nur hidayah, di dalamnya ada kejayaan, di dalamnya ada pertolongan Allah, ada penjagaan dari Allah, ada janji-janji anugerah dari Allah. Di dalamnya itu ada bidadari-bidadari yang dijanjikan di surga dari Allah. Sepertinya perkara kecil, bersihkan masjid, itu diantara maharnya bidadari adalah bersihkan kotoran dari masjid. Kalau orang nggak pernah bersihkan kotoran dari masjid, malah ngotori, nanti bidadarinya bisa lari. Ikhrajul qumamati minha muhuru huril ain. Mengeluarkan kotoran dari masjid-masjid adalah merupakan mahar-maharnya bidadari.
Malah kalau umat ini nggak pernah ke masjid, kasihan nanti kalau nggak dapat bidadari, kasihan. Mereka lebih ngerawat agamanya melebihi orang-orang dunia ngerawat agama. Teman-teman semua, kalau kita ini pergi ke toko-tokonya orang dunia, para hadirin, pergi ke supermarketnya, Masya Allah, begitu telitinya mereka. Barang-barang kecil semuanya ada barcode-nya. Begitu keluar tanpa izin langsung ketahuan dipegang satpam, para hadirin. Ada CCTV-nya, ada kameranya, diawasi. Pokoknya nggak mau walaupun 1 koma hilang dari komputernya itu nggak mau. Begitu teliti. Sekarang coba kita lihat ujung kuku kita sampai ujung rambut kita yang sudah sesuai dengan agama beneran tuh berapa, para hadirin? Berapa koma? Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi yang telah diceritakan tadi, beliau mengatakan, suatu hari saya ini pernah tanpa sengaja masuk ke toilet yang seharusnya kaki kiri dulu, saya masuk dengan kaki kanan dulu. Hari itu rohani saya begitu merosot sampai hampir-hampir saya nggak kuat amal. Ini bukan melakukan yang makruh, para hadirin. Mungkin yaitu meninggalkan satu hal yang biasa beliau kerjakan. Mungkin makruh pun nggak sampai, para hadirin. Mungkin. Dan itu nggak sengaja, para hadirin. Maka orang-orang sufi sebagian mereka punya pengalaman di antara yang merosotkan hati dari hidayah, para hadirin. Kalau orang junub nggak cepat mandi atau minimal duduk dulu, kemudian langsung makan, langsung tidur, ini bagian dari memerosotkan cahaya hidayah dalam hati. Di orang-orang dulu itu teliti itu. Maka coba kita renungi arahan-arahan para masyayikh kita, para hadirin. 6 sifat ya, kita usaha 6 sifat itu diwujudkan di dalam kerja kita. Nanti kan jadi ada gambaran ngerawat agama dengan baik. Iman yang benar kepada Allah, iman yang benar kepada Rasulullah, sholatnya dibenerin benar, ngaji terus, wiridan terus, kemudian akhlak yang baik dengan hamba-hamba Allah, orang-orang Islam, semuanya dikerjakan dengan ikhlas, kemudian siang malam diperjuangkan. Ini 6 sifat ini harus lengkap, para hadirin. Nanti kalau yang kita pilih salah satunya, namanya nggak amanah, para hadirin. Kalau diberi pelajaran 6 kok diambil 1 itu gimana? Suruh menyempurnakan 4 amal kok diambil salah satu, ini namanya nggak amanah. Ini kalau murid itu masuk ujian nggak lulus, para hadirin, karena yang diambil 1, yang ditinggal 3. Oh, ini nggak lulus. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mereka ini dalam hatinya sama sekali tidak ada berharap kepada selain Allah. Waktu suka yang diingat Allah, waktu duka yang diingat juga Allah. Karena selain Allah itu, para hadirin, tidak mampu buat apa-apa. Bahkan selain Allah itu ya seperti kita ini, para hadirin, nahan ngantuknya aja gak mampu, bagaimana kita mau berharap pada dia? Dia ini berpuasa, tak demo biar ikut arahan saya. Dia ini seperti kamu. Kalau dia sudah digerakkan ngantuk, dia pun gak bisa melek. Kalau dia ini sudah digerakkan begini, yang bisa gerakan hanya satu, yaitu Allah. Kalau kamu sudah makbul, doa, selesai masalah pribadi, masalah keluarga, masalah negara. Kalau yang merotes sendiri belum makbul, ya capek-capek aja, berarti. La ilaha illallah. Hati ini hanya berharap kepada Allah.
Insyaallah kita semuanya niat hadirin. Inilah yang kita cari dari usaha-usaha yang kita kerjakan, usaha 6 sifat, usaha 4 amal. Karena usaha kita ini para hadirin, usaha yang tidak berbayar. Yang ada suruh bayar. Takaza, maka jangan sampai capek-capeknya nggak jelas targetnya. Keluarga sudah sering kita tinggal, harta sudah sering kita keluarkan, kemudian waktu sudah banyak kita gunakan, maka target kita adalah bagaimana hidup sekali merawat agama dengan begitu baik, dan hati ini hanya berharap kepada Allah. Nanti kalau hati itu berharap kepada Allah, terus nanti pergaulannya dengan anak, dengan tetangga bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati itu isinya keagungan Allah, hati itu isinya ingin selalu hubungan baik dengan Allah, maka orang yang hatinya selalu ta'alluq dengan Allah akan menjadi orang yang terbaik dalam segalanya, terbaik dalam akhlaknya, terbaik dalam pergaulannya, terbaik dalam muasyarahnya, karena dia tahu sebetulnya makhluk-makhluk itu hanya sarana untuk memperbaiki atau merusak hubungan dengan Allah. Akhirnya dia begitu hati-hati berhubungan dengan makhluk, jangan sampai penciptanya marah kepada saya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kurang lebihnya orang itu belum akan sampai kepada iman yang sebenarnya sebelum dia ini melihat seluruh makhluk ini seperti boneka-boneka yang ditali dengan tali-tali gaib, ditali dengan kudrah dan iradahnya Allah. Dia melihat makhluk itu yang diingat Allah, Allah, bagaimana Allah? Kalau saya buat dengan makhluk ini begini, bagaimana saya dengan Allah? Kalau saya buat makhluk dengan makhluk ini, bagaimana saya dengan Allah? Akhirnya dengan seluruh makhluk itu jadi baik semua para hadirin. Bahkan walaupun dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa bicara, bahkan walaupun dengan benda-benda mati para hadirin. Suatu hari yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW sedang berkhutbah di mimbar baru beliau, mimbar lamanya beliau tinggal. Karena ada seorang wanita datang pada beliau, "Ya Rasulullah, saya punya anak yang pandai menukang kayu. Tuhan sampai sekarang belum punya mimbar, hanya sandaran atau pijaan di pohon kurma itu. Anak saya pengen membuatkan Tuhan mimbar." Maka Nabi menyetujui usulan wanita tersebut. Wanita-wanita sahabat itu ikut memikirkan mimbarnya Rasulullah pada hari. Bahkan dalam hadis sampai diceritakan ketika Nabi memerintahkan bangun Masjid Nabawi, para wanita datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, kami pengen ikut bangun masjid." Maka Nabi mengatakan, "Ya, dibagi waktunya. Untuk siang laki-lakinya yang nata-nata batanya, nata-nata bahan-bahannya untuk dibuat bangunan. Kalau malam, wanita-wanita boleh mendekatkan bahan-bahannya ke tempat yang mau dibangun." Jadi Masjid Nabawi itu roan laki-laki dan wanita berarti. Masya Allah. Maka akhirnya begitu mimbar itu jadi, Nabi khutbah di situ itu, begitu beliau mulai khutbah, tiba-tiba pohon kurma yang beliau tinggal tadi nangis para hadirin. Para sahabat mengatakan, kami mendengar tangisannya seperti suaranya unta betina. Ini unta betina itu ada suara khusus para hadirin. Kalau antum pengen dengar ya lihat aja, unta ada di situ. Yang betina itu ada suara khusus, seperti tangisan kesedihan, dan memang sedih beneran. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan kepada umat
Yang perlu disayangi bukan hanya umat yang bisa bicara, bukan para mukallaf saja. Sampai pohon pun beliau menyempatkan turun dari khutbahnya. Beliau datang ke pohon tadi, beliau tepuk-tepuk, beliau elus-elus seperti seorang ibu yang mendiamkan anaknya yang sedang nangis. Dan ini kayunya itu tidak mau diam-diam sampai sekian lama baru mau diam. Kemudian Nabi merintahkan para sahabat, ini kayunya ini kamu tanam aja. Dia mengatakan, andaikan saya nggak turun untuk mendiamkan kayu tadi karena dia sedih saya tinggal, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Kata sebagian ulama, kalau orang itu tidak rindu dengan Rasulullah, ini berarti hatinya lebih keras melebihi pohon kurma zaman Nabi. Dia ini sudah belajar bagaimana lembutnya hati pada pohon aja. Pohon aja pada rindu pada Nabi. Ini contohnya orang yang sempurna hatinya, selalu ada keagungan Allah, para anbiya, sayyidul anbiya. Maka ada cerita seorang wanita zaman Nabi. Wanita ini telah diculik oleh orang-orang non-muslim. Maka wanita tadi nazar, kalau saya akhirnya dia lepas. Dia berhasil naik ontanya non-muslim tadi yang tercepat yang dipunyai oleh non-muslim. Kemudian dia nazar, kalau saya sampai Madinah, bisa sampai Madinah, saya nazar onta yang telah menyelamatkan saya ini akan saya sembelih. Maka begitu sampai ke Madinah, Nabi dapat wahyu dari Allah bahwa ada sebagian sahabat yang punya sikap pada hewan yang telah berjasa pada dia, begitu itu. Kurang lebihnya hadisnya begitu. Maka oleh Nabi ditanya, kamukah wanita yang telah bernazar mau menyembelih unta yang telah menyelamatkan kamu, kalau kamu bisa selamat sampai sini? Iya. Wanita nggak berakhlak. Wanita nggak berakhlak. Allah telah jadikan unta ini asbab untuk selamat kamu, balasan kamu mau nyembelih dia. Jadi orang itu kalau hatinya itu isinya hanya Allah, para hadirin, nanti malah jadi suwayan pada makhluk-makhluknya Allah. Orang yang katanya semangat sampai lupa anak, lupa istri, bukan semangat, para hadirin, karena tidak ada orang yang lebih semangat mengamalkan agama melebihi para anbiya, melebihi sayyidul anbiya. Hidupnya tertata dengan baik, akhirnya layaklah beliau-beliaunya untuk jadi qudwah, jadi uswah, panutan untuk diikuti di dalam menggapai ridhonya Allah. Maka itulah yang mau kita buat dalam kerja-kerja yang barokah ini, Pak. Sempurnakan agama, sempurnakan takaza, sempurnakan amal, akhirnya hidup kita ini menjadi lengkap, menjadi indah. Ada orang tuh tampan, setampan-tampannya tampan, tetapi kepala saja, para hadirin. Maka kalau orang melihat kepala saja yang sangat tampan, jadi salah paham. Ini hantu, apa korban mutilasi, atau apa? Agama itu begitu indah, tetapi kalau diamalkan satu saja, orang salah paham, para hadirin. Begitu kita amalkan 6 sifat, Masya Allah, ternyata Pak Jenggot ini ya Masya Allah, apa-apa disempurnakan. Yakinnya pada Allah luar biasa, taatnya pada Nabi luar biasa, di mana-mana sukanya ngaji, wiridannya nggak henti-henti, akhlaknya baik, apa-apa nggak minta imbalan, terus masih menyempatkan dirinya untuk berjuangkan agama.
Akhirnya ngelihat tak itu sudah langsung pengen ikut keluar 4 bulan. Tetapi kalau kehidupannya nggak normal, baru melihat tak sudah takut. Wong dia sendiri nggak normal, masa mau minta kita untuk ikut dia? Nanti yang nggak normal jadi tambah banyak di dunia ini. Satu kampung ada dia aja memecah kampung, apalagi ada 2, nggak perlu ditambah orang yang seperti ini, cukup 1 sudah memecahkan 1 kecamatan. Begitu itu para hadirin. Maka para sahabat adalah orang yang paling sempurna mengamalkan agama di dalam sejarah manusia selepas para nabi, para rasul. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha tara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah milih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Selepas para nabi, para rasul, yang terbaik adalah para sahabat. Sahabat itu kalau datang ke daerah-daerah para hadirin tidak banyak ngomong yang panjang-panjang. Beliau mengatakan, kalau kalian pengen sukses, ikuti kami. Kunu mitrana tuflihu. Jadilah kalian seperti kami, maka kalian akan sukses. Kira-kira kita kalau pergi ke daerah-daerah berarti nggak bilang begitu, Pak? Maka standar agama adalah para nabi, standar agama adalah para sahabat. Kalau kita ini usaha untuk mengikuti orang-orang yang standar dengan harapan diterima oleh Allah seperti beliau-beliau, soalnya kita semuanya niat berhati-hati. Sebagian ulama mengatakan di samping 2 hal yang telah disebutkan tadi, kalau orang pengen jadi pimpinan-pimpinan hidayah, dia perlu menambah usaha mewujudkan 2 hal lagi para hadirin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Aku telah menjadikan mereka jadi pimpinan-pimpinan yang memberikan hidayah dengan perintah kami. Kesimpulannya mereka jadi pimpinan-pimpinan hidayah sebab mereka punya 2 hal. Lama sabaru, ketika mereka punya kesabaran. Dalam mengamalkan agama ini harus ada menyabar-nyabarkan diri para hadirin. Memang ujiannya begitu itu. Nafsu kita, godaan-godaan sekeliling kita ini mendorong kita untuk kurang sabar, akhirnya jadi kurang teliti, akhirnya jadi sembrono, akhirnya jadi emosi, akhirnya jadi macam-macam kecerobohan dengan sebab kurang sabar para hadirin. Kalau kita ini ngopi di tempat ngopi itu 1 jam, 2 jam sepertinya bisa kita nikmati dengan begitu cepat, berlalu begitu saja, tidak terasa. Tapi begitu kita ini mau buritan 5 menit aja sudah rasanya 5 jam. Kita sholat katanya kita itu sudah ahli-ahli berjuang, alhamdulillah, ini katanya para hadirin. Tapi kenyataannya tahajud yang panjang atau sholat yang tumakninah yang benar itu ternyata masih kelewat-kelewat terus para hadirin. Baru sholat sebentar ingat apa, bisa sholat sunnah 5 menit aja sudah jagoan para hadirin. Alasannya takaza, alasannya mau taklim, alasannya mau apa, alasan aja. Tapi kalau ngopi nggak ada alasannya para hadirin. Jadi semua amal agama itu ajib, di dalamnya memang perlu ada kesabaran. Taklim, kita ini ngobrol dengan anak, dengan istri bisa berjam-jam, dengan teman-teman bisa berjam-jam. Tapi kalau taklim setengah jam itu rasanya sudah seperti 24 jam berhari. Maka semua kerja-kerja kebaikan itu coba kita sabar-sabar kerja dalam kerjakannya biar benar-benar akurat.
Dalam sebuah hadis dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, sesungguhnya Allah suka pada hambanya kalau ngerjakan sesuatu, ngerjakan dengan itqon, dengan akurat, dengan teliti. Innallaha yuhibbu 'abdahu idza 'amila 'amalan ayyutqinahu aw kama jaa fil hadits. Allah menyukai hambanya kalau mengerjakan satu kerja, dia kerjakan dengan akurat. Kita ini hari-hari para hadirin berjalan. Di sana ada orang-orang yang ahli mengatur jalan. Ada kurikulum baris berbaris. Ternyata begitu kita ngikut kurikulum itu, kita ini dianggap belum bisa jalan para hadirin. Padahal menurut kita ini kita hari-hari berjalan. Ternyata begitu kita masuk di kelas mereka, kita dianggap belum bisa berjalan dengan benar. Beloknya bagaimana, mundurnya bagaimana, ternyata berbulan-bulan untuk mengatur jalan yang benar itu perlu latihan. Itu pun tidak semuanya lurus. Urusan jalan yang sudah kita kerjakan hari-hari. Kita di Temboro itu ada kurikulum, di samping kurikulum ngaji, kurikulum itu ada kurikulum naik kuda. Perasaan orang-orang di berbagai macam daerah, mereka sudah bisa naik kuda barangkali. Tapi kalau menurut yang ahlinya itu bukan naik-naikan. Pahanya masih mental, posisi badannya belum benar. Ini kamu ini mengikut ahlinya masih nol, hanya pernah naik di punggung kuda tapi belum ngerti. Kalau itu nyakiti kuda, kalau itu bahaya untuk kamu, kalau ini nyakiti mulutnya kuda, kalau ini begini bahaya. Ini contohnya begitu. Maka kita latihan kerja-kerja barokah yang telah kita kenal ini para hadirin, kita akuratkan lagi, biar kita ini menjadi pekerja-pekerja kebaikan yang teliti, yang sabar di dalam menunaikan kerja-kerja kebaikan. Insyaallah semuanya ini kan. Teman-teman semua, ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau nyusun kitab khusus adab-adabnya para pembawa Quran. Yang mana menurut para ulama maksudnya adab-adabnya seluruh orang beriman secara umum. At-tibyan fi adabi hamalatul Quran. Apalagi yang pelajar dan pengajarnya. Maka di situ beliau mengatakan kalau duduk yang sopan. Bagaimana setiap mau berangkat nengok-nengok tempat-tempat yang biasa keluar hal yang nggak pantas dari dirinya dibersihkan, ingusnya dibersihkan, kuping-kupingnya dibersihkan, kuku-kukunya dibersihkan, ketiak-ketiaknya dicium ada baunya apa tidak. Kamu ini membawa agama. Jangan sampai dengan sebab kamu agama termarukan. Kenapa sih orang itu kalau saya khususin kok pada lari? Ternyata lupa mandi sudah 1 bulan. Jadi ketimbang pingsan lari aja deh. Kadang-kadang kita nggak sadar. Sampai Imam Ghazali mengatakan lagi, orang itu biar bisa diterima semua kalangan. Kalau pakai baju jangan jelek-jelek banget, nanti akhirnya sebagian kalangan tidak menerima kita. Baju yang sedengan, yang bisa diterima kalangan atas, bisa diterima kalangan bawah. Pakai baju yang kira-kira kalau orang kaya lihat tidak merendahkan, orang miskin lihat juga nggak terlalu pengen, sedengan. Akhirnya semua kalangan bisa kita ajak untuk bareng-bareng berteman dalam memperjuangkan ridhonya Allah, bareng-bareng masuk surga. Insyaallah semuanya nih. Kemudian yang kedua adalah yakin pada janji-janji agama. Dan biar yakin itu bagaimana para hadirin? Di antaranya adalah dengan kita sering baca cerita-ceritanya orang yang telah sukses di dalam mengamalkan agama.
para nabi, para rasul, pertolongan Allah kepada mereka, ridhonya Allah kepada beliau-beliaunya, kepada para pengikutnya, ceritanya para sahabat. Yakin kepada agama itu terbagi dua para hadirin. Yakin pada janji-janji agama terbagi dua. Yang pertama, semua kesuksesan itu dikaitkan dengan materi-materi yang di dunia ini. Sebetulnya kalau orang mengaitkan kesuksesan dengan materi-materi di dunia ini tidak terlalu keliru juga, tetapi bahaya para hadirin, karena dunia ini terlalu sementara. Kalau dibuat ukuran untuk mengukur kesuksesan yang ada dalam janji-janji Allah dalam agama terlalu kecil, ini namanya terlalu meremehkan dunia, meremehkan agama para hadirin. Satu subhanallah lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Nah, kita mau menimbang agama dengan dunia namanya penghinaan para hadirin. Saya ini sudah kerja agama, sudah tata aja, sudah taklim, duit saya kok gak lancar-lancar kok Pak, bagaimana ini apa? Janjinya bohong. Astagfirullah. Yakin itu para hadirin, yakin kalau saya sudah ikut Rasulullah, mau kaya mau miskin, mau jadi raja atau jadi rakyat, mau jadi kere, mau jadi konglomerat, nggak masalah. Surga ini sudah surga. Kenapa kok tidak keliru 100%? Para hadirin, karena dunia ini bisa dihuni, bisa dimanfaatkan. Orang-orang bisa hidup, hewan-hewan bisa hidup di dunia ini karena barokahnya orang-orang iman. Andaikan tidak ada orang iman, satu saja sudah tidak ada sama sekali, langsung dunia kiamat. Ada orang beriman satu saja para hadirin, semuanya tertahan dari hari kiamat. Tapi itu tadi, dunia ini memang bukan ukuran. Umpama ukuran pun ukuran yang terlalu kecil, hanya untuk sekelumit yang bisa diukur dengan dunia ini, sedikit. Timbangan itu nggak muat untuk menimbang agama, itu nggak muat. Timbangan emas untuk nimbang gunung Lawu nggak muat. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuju ridhonya Allah, mencapai kesuksesan yang telah berhasil selain para nabi, para rasul, yang terbaik prestasinya adalah sahabat-sahabatnya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu kata para ulama adalah orang yang mengumpulkan 3 perkara. Kalau nggak mengumpulkan 3 perkara ini namanya bukan sahabat para. Kita ini kan hari-hari mudzakarah 6 sifat sahabat. Sahabat itu siapa para? Pertama kali sahabat itu adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah orang ini memang benar-benar pernah ketemu Nabi. Maka inilah yang dikatakan para ulama, di dunia ini sebelum di akhirat ada satu hal kebaikan yang tidak bisa diwakilkan, yaitu ketemu dengan orang yang mentarbiah kita dalam kebaikan. Itu nggak bisa diwakilkan lewat telepon, lewat surat, apa, harus ketemu langsung. Sehebat apapun seseorang para hadirin, setinggi apapun amalannya, kalau nggak ketemu Nabi tidak akan jadi sahabat, tidak akan masuk dalam grup yang telah disebutkan di situ keutamaan para sahabat. Yang kedua, ketemu Nabi belum cukup. Abu Jahal pun ketemu Nabi, Abu Lahab pun ketemu Nabi, Walid bin Mughirah ketemu Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, itu pun ketemu Nabi. Maka yang kedua adalah beriman dengan Nabi. Pernah ketemu Nabi, man laqiyan nabiyya wa amana bihi. Kemudian beriman dengan Nabi kita.
Itu belum cukup para hadirin. Yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan dia wafat dalam kondisi beriman. Kalau tiga ini belum lulus, maka tidak lulus jadi sahabat. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud salah satu ulama besarnya sahabat yang Nabi punya pesan khusus kepada umat. Apa saja nanti yang dipesankan oleh Ibnu Mas'ud pada kalian, terimalah, laksanakanlah. Wa ma ahida alaikum Ibnu Mas'udin faqbaluh, terimalah. Beliau mengatakan, dinukilkan dalam hadits sahabat jilid pertama, man kana mustannan falyastanna biman qad mat ulaika ashabu Muhammad. Kalau orang pengen ngikut, pengen punya panutan, maka supaya dia mengikuti orang-orang yang telah mati, merekalah para sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau belum wafat dalam keadaan beriman, belum jadi sahabat, Pak. Maka dalam sebuah majelis Nabi kita mengatakan, saya lihat salah satu yang hadir di majelis ini di neraka. Allah tampakkan saya, dia di neraka. Saya lihat badan dia begitu besar, gigi dia seperti gunung Uhud. Gedenya, kalau giginya aja seperti gunung Uhud, orangnya gedenya seberapa? Jadi lihat dia disiksa dengan berbagai macam siksaan di neraka. Ya, orang-orang kalau di neraka itu digedikan yang segede-gedenya supaya siksa itu bisa dia terima sekaligus, Pak. Kalau orangnya kecil, kalau jengkingnya aja gedenya kuda-kuda, berhati ya disengat sekali langsung hilang, berhati. Ularnya gedenya nggak tahu seberapa. Ya kalau dia kecil dicakot sekali langsung hancur. Maka digedikan segede-gedenya biar semua siksa itu bisa dia terima dalam sekali waktu. Yang ularnya, yang kalajengkingnya diminumi nanah, disiram air panas, itu dia lengkap. Dan hadir di majelis itu Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, semua yang di majelis itu sudah wafat semua, dan wafatnya beriman semua. Tinggal kami berdua, saya dengan teman saya namanya Ar-Rajjal. Dalam sebagian riwayat namanya Ar-Rajjal. Saya deg-degan, jangan-jangan saya yang mau masuk neraka. Di sahabat yang begitu tinggi imannya, khawatir terus berhadir, jangan-jangan yang mau masuk neraka saya. Sayyidina Umar yang begitu kuat imannya sering tanya pada Hudzaifah, saya ini termasuk yang disabdakan Nabi munafikin apa tidak toh? Tidak Amirul Mukminin, engkau tidak, tenang, benar, bukan karena sungkan dengan saya, bukan, memang engkau tidak termasuk. Jadi kalau kita ini merasa saya ini imannya sudah sampai sundul dipan, para hadirin, ini bahaya, para sahabat yang tinggi-tinggi iman itu khawatir, karena orang beriman itu paham iman itu hadiah dari Allah, ya terserah yang menghadiahi, mau dicopot atau mau diteruskan. Jadi takut terus, pokoknya sebelum saya walimahan dengan bidadari jangan sampai puas. Kalau belum itu belum, sukses itu belum, daftar sukses berarti. Maka ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar sampai Rasulullah wafat, Ar-Rajjal masih beriman. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada nabi palsu muncul di Yamamah sana, namanya Musailimah Al-Kadzdzab, di negeri Yaman. Maka Ar-Rajjal bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Rasulullah, saya izin mau datang untuk berdakwah kepada Ar-Rajjal, kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Saya telah mengenal dia mulai sebelum Nabi wafat, karena Musailimah ini pernah datang ke Madinah, berarti nemui Rasulullah. Musailimah ini memang mentalnya luar biasa. Kalau nggak mental luar biasa, mana berani ngaku jadi nabi di zaman Nabi lepas wafat langsung memproklamirkan diri, saya nabi. Maka
Ar-Rajal bilang saya sudah biasa berdakwah kemana-mana, dan Ar-Rajal dalam sebagian riwayat dia banyak menghafal ayat-ayat Quran. Sekian banyak ayat Quran dia hafal, mungkin setengah hafid lah gitu, insyaallah. Akhirnya dia berangkat ke tempatnya Musailimah. Begitu ketemu Musailimah bukan berdakwah, malah dia terpengaruh, bahkan akhirnya beriman dengan Musailimah murtad. Bukan hanya beriman dengan Musailimah, dia menyusun hadis palsu. Dia mengatakan, saya bersaksi ketika Musailimah ketemu Rasulullah, Rasulullah berpesan kepada umat, nanti kalau saya wafat, nabinya gantinya ya Musailimah ini. Dia bukan hanya sebagai pendukungnya Musailimah, para hadirin, mendukung Musailimah dengan menyusun hadis-hadis palsu dari Rasulullah SAW. Ya, akhirnya tidak lulus jadi sahabat. La ilaha illallah. Sayyidina Abdul Hasan rahimahullah, dia mengatakan di antara sifatnya sahabat yang perlu kita usahakan wujud dalam diri kita, mereka punya dua sikap dalam kehidupannya. Yang pertama kali, beliau-beliaunya begitu yakin dengan apa yang disabdakan Nabi. Kurang lebihnya begitu. Kita lihat para hadirin, sahabat itu baru syahadat, siap untuk wafat fisabilillah, belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat haji. Syahadat, belum sempat sujud kepada Allah walaupun sekali, wafat fisabilillah, wafat fisabilillah. Sekian banyak cerita begitu. Jadi benar-benar syahadatnya mereka yakini memang kesuksesan hanya kalau diridhai Allah, ikut Rasulullah. Inilah yang ada di hati-hatinya para sahabat, yakin yang begitu kuat. Kemudian yang kedua, kata beliau kurang lebihnya, sahabat itu begitu beriman dengan Nabi, berani ngambil keputusan. Apapun yang mengganggu agama saya, mengganggu ridhonya Allah, mengganggu hubungan saya dengan agama, saya putuskan untuk saya tinggalkan. Berani qat'u al-alaik al-jahiliyah, memutus semua hubungan yang tidak diridhai Allah. Maka terusan nasihat beliau kurang lebihnya, maka kita ini banyak lihat orang iman di zaman ini, banyak yang imannya benar, bahkan mungkin mayoritas imannya benar, tetapi mereka nggak berani ngambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Akhirnya agamanya itu mau bersih kotor lagi, mau bersih kotor lagi, mau bersih kotor lagi. Berani ninggalkan daerahnya, berani ninggalkan teman-teman akrabnya demi agamanya, biar lebih bersih, lebih bermutu. Insyaallah kita semuanya terakhir. Maka untuk itu semuanya, siapa yang siap untuk meluangkan waktu? Insyaallah. Maka silakan untuk daftar. Ya, insyaallah. Oke, silakan yang gas untuk ke depan akan ditambahkan ulang. Silakan. Bagi yang mau benar-benar jauh 4 bulan, 4 hari, silakan berdiri. Silakan berdiri ke depan dengan kawan-kawan taskin. Dia sudah mempersiapkan diri, membawa buku. Silakan.